Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Franciscus Randa dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Evelyn Priscilla Tantri, Stambuk 1913009, dan rekan saya Arvin Chandra, Stambuk 1913067, akan membawakan materi untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, tepatnya mengenai bab 11, pengukuran variabel definisi operasional. Pengukuran variabel merupakan bagian integral dari penelitian dan merupakan aspek penting dari desain penelitian. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini ditampilkan, pengukuran variabel merupakan langkah yang dilakukan sebelum analisis data. Variabel perlu diukur dengan suatu cara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengukuran adalah penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Objek termasuk orang, unit bisnis strategis, perusahaan, negara, dan sebagainya. Contoh karakteristik objek adalah kecenderungan pencarian motivasi, motivasi berprestasi, dan lainnya. Perlu disadari bahwa yang kita ukur bukanlah objeknya, tetapi karakteristik atau atribut objek. Misalnya, kita tidak mengukur perusahaan, tetapi kita mengukur efektivitas organisasi perusahaan. Untuk dapat mengukur dibutuhkan objek, atribut dari objek tersebut, dan seorang judge atau penilai. Penilai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai kualitas sesuatu, seperti kualitas rasa yogurt, keterampilan komunikasi siswa, dan sebagainya. Dalam banyak kasus, objek dan judge adalah orang yang sama. Misalnya, jika Anda ingin mengukur jenis kelamin sebagai atribut, karyawan Anda sebagai objek, atau kenikmatan berbelanja sebagai atribut dan wanita sebagai objeknya, Anda cukup meminta objek, yakni karyawan dan wanita, untuk memberikan perincian yang diperlukan melalui kuesioner yang dikelola sendiri. Namun, tidak semua objek tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertindak sebagai judge. Misalnya ketika kita ingin mengukur keahlian managerial supervisor. Atribut objek yang dapat diukur secara fisik dengan beberapa instrumen terkalibrasi tidak menimbulkan masalah pengukuran. Misalnya, panjang dan lebar meja kantor berbentuk persegi panjang dapat dengan mudah diukur dengan meteran atau penggaris. Data yang mewakili beberapa karakteristik demografi personel kantor juga mudah diperoleh dengan mengajukan pertanyaan sederhana dan lugas kepada karyawan, seperti sudah berapa lama Anda bekerja di organisasi ini, atau apa status perkawinan Anda. Namun pengukuran atribut yang abstrak dan subjektif lebih sulit. Misalnya, relatif sulit untuk mengukur tingkat motivasi berprestasi pegawai kantor atau kenikmatan berbelanja wanita. Demikian pula, tidak mudah untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara keragaman tenaga kerja, keahlian manajerial, dan efektivitas organisasi. Masalahnya terletak pada kita tidak bisa begitu saja mengajukan pertanyaan, seperti seberapa beragam tenaga kerja perusahaan Anda atau seberapa efektif organisasi Anda. Hal ini diakibatkan adanya sifat abstrak dari variabel keragaman tenaga kerja serta variabel efektivitas organisasi. Variabel tertentu dapat diukur dengan mudah melalui penggunaan alat ukur yang tepat. Misalnya fenomena fisiologis yang berkaitan dengan manusia, seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh, serta atribut fisik tertentu seperti panjang dan berat. Tetapi, ketika kita masuk ke ranah perasaan, sikap, dan perspektif subjektif orang, pengukuran faktor atau variabel ini menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, setidaknya ada dua jenis variabel, yakni variabel yang cocok untuk pengukuran objektif dan tepat, serta variabel samar dan tidak memberikan pengukuran yang akurat karena sifatnya abstrak dan subjektif. Meskipun kurangnya alat pengukur fisik untuk mengukur variabel yang lebih samar, ada cara untuk memanfaatkan jenis variabel ini. Salah satu tekniknya adalah mereduksi gagasan atau konsep abstrak ini menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati. Misalnya, konsep haus itu abstrak, kita tidak bisa melihatnya. Namun, kita dapat beranggapan bahwa orang yang haus minum banyak cairan. Dengan kata lain, reaksi yang diharapkan dari orang yang haus adalah meminum cairan. Jika beberapa orang mengatakan mereka haus, maka kita dapat menentukan tingkat kehausan masing-masing individu tersebut dengan mengukur jumlah cairan yang mereka minum untuk memuaskan dahaga mereka. Dengan demikian, kita akan dapat mengukur tingkat kehausan mereka, meskipun konsep kehausan itu sendiri abstrak dan samar-samar. Pengurangan konsep abstrak untuk membuat mereka terukur dengan cara yang nyata disebut dengan operasionalisasi konsep. Operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, segi, atau sifat yang dilambangkan dengan konsep. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Operasionalisasi konsep melibatkan serangkaian langkah, yakni
Yang pertama, menentukan definisi konstruk yang ingin diukur. Kemudian, perlu dipikirkan tentang isi dari ukuran tersebut, yaitu instrumen, yaitu satu atau lebih item atau pertanyaan yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Selanjutnya, format respon. Misalnya skala peringkat 7 poin dengan poin akhir yang dilabuhkan oleh sangat tidak setuju dan sangat setuju. Dan akhirnya, validitas dan reliabilitas skala pengukuran harus dinilai. Dalam bab ini, kita akan membahas langkah kedua, yakni pengembangan serangkaian item atau pertanyaan yang memadai dan representatif. Contoh kehausan dan kebutuhan akan kognisi mengilustrasikan bagaimana konsep abstrak dioperasionalisasikan dengan menggunakan elemen yang dapat diamati dan diukur, seperti jumlah minuman yang digunakan orang untuk memuaskan dahaga mereka, dan sejauh mana orang lebih menyukai masalah kompleks daripada masalah sederhana. Hanya satu item yang diperlukan untuk mengukur rasa haus, yakni berapa banyak minuman yang Anda gunakan untuk memuaskan dahaga Anda. Sedangkan 34 item diperlukan untuk mengukur kebutuhan kognisi. Jika kita menggunakan kurang dari 34 item ini, skala pengukuran mungkin tidak akan mewakili seluruh domain atau semesta yang membutuhkan kognisi. Dengan kata lain, ukuran ini mungkin tidak akan mencakup serangkaian item atau elemen yang memadai dan representatif. Akibatnya, ukuran tersebut tidak akan valid. Ukuran kebutuhan kognisi yang valid mengandung 34 item, meskipun kebutuhan akan kognisi adalah konstruk unidimensi. Contoh konstruk dengan lebih dari satu dimensi adalah agresi. Agresi setidaknya memiliki dua dimensi, yakni agresi verbal dan agresi fisik. Artinya, agresi mungkin termasuk perilaku seperti berteriak atau memaki seseorang yang termasuk dalam agresi verbal, tetapi juga melempar benda, memukul tembok, dan menyakiti orang lain secara fisik yang termasuk dalam agresi fisik. Skala pengukuran agresi yang valid harus mencakup item yang mengukur agresi verbal dan item yang mengukur agresi fisik. Dengan demikian, skala pengukuran yang valid mencakup pertanyaan atau item atau elemen yang dapat diukur secara kuantitatif yang secara memadai mewakili domain atau semesta konstruk. Jika konstruk memiliki lebih dari satu domain atau dimensi, kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang cukup mewakili domain atau dimensi ini disertakan dalam pengukuran tersebut. Setelah kita mendefinisikan konstruk, langkah selanjutnya adalah mengukur konstruk abstrak seperti motivasi berprestasi melalui teratur untuk mengetahui apakah ada ukuran konsep yang baik. Baik jurnal ilmiah maupun buku pegangan skala merupakan sumber penting dari pengukuran yang ada. Artikel empiris yang diterbitkan dalam jurnal akademik memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana konstruk tertentu diukur. Informasi sering diberikan tentang tindakan apa yang digunakan, kapan dan bagaimana tindakan ini dikembangkan, oleh siapa, dan untuk berapa lama telah digunakan. Buku pegangan skala membantu menentukan apakah ada skala pengukuran, dan jika ada lebih dari satu skala pengukuran, dapat membantu kita untuk membuat pilihan logis antara ukuran yang tersedia. Penggunaan skala pengukuran yang ada memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ini menghemat banyak waktu dan energi. Yang kedua, ini memungkinkan untuk memverifikasi temuan orang lain dan membangun karya orang lain. Ini sangat penting dalam penelitian ilmiah, tetapi tidak memungkinkan jika menggunakan ukuran yang berbeda dari yang digunakan peneliti terdahulu. Oleh karena itu, jika ingin mengukur sesuatu, lihat apakah telah diukur sebelumnya dan kemudian gunakan ukuran ini. Tetapi perlu diperhatikan, kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang diperlukan dalam penelitian kita. Mari kita coba mengoperasionalkan motivasi pencapaian, sebuah konsep yang menarik bagi pendidik, manajer, dan siswa. Dimensi perilaku, sisi atau karakteristik apa yang akan kita temukan pada orang dengan motivasi berprestasi yang tinggi? Mereka mungkin akan memiliki 5 karakteristik umum berikut yang akan kita sebut dimensi. Yang pertama, mereka akan didorong oleh pekerjaan. Artinya, mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh kepuasan karena telah mencapai dan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, banyak dari mereka umumnya tidak berminat untuk bersantai dan mengarahkan perhatian mereka pada hal lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, karena ingin selalu berprestasi dan berhasil, mereka lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja bersama orang lain. Dan yang keempat, dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian dan prestasi, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan membosankan. Namun, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlalu menantang, karena harapan dan kemungkinan pencapaian dan prestasi dalam pekerjaan seperti itu tidak akan terlalu tinggi. Dan yang terakhir, mereka akan sangat ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan mereka seiring berjalannya waktu. Artinya, mereka ingin sering mendapatkan umpan balik secara langsung dan halus dari atasan, kolega, dan kadang-kadang bahkan bawahan mereka untuk mengetahui bagaimana kemajuan mereka. Meskipun memecah konsep menjadi 5 dimensi ini agak mengurangi tingkat abstraksinya,
kita masih belum mengoperasionalkan konsep tersebut menjadi elemen perilaku yang terukur. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa masing-masing dari 5 dimensi dan memecah masing-masing lebih jauh menjadi elemen-elemennya, sehingga menggambarkan pola perilaku aktual yang akan ditampilkan. Elemen-elemen tersebut harus terukur secara kuantitatif, sehingga kita dapat membedakan mereka yang memiliki motivasi tinggi dari mereka yang tidak bermotivasi tinggi. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu 5 elemen dimensi motivasi prestasi. Yang pertama itu perilaku individu yang terdorong oleh pekerjaan. Yang kedua, tingkat ketidakinginan bersantai. Yang ketiga, lebih suka bekerja sendiri daripada bersama orang lain. Yang keempat, lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan membosankan. Yang kelima, sangat ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan. Yang pertama, perilaku individu yang terdorong oleh pekerjaan. Perilaku seseorang yang terdorong oleh pekerjaan dapat dilihat ketika bekerja sepanjang waktu, enggan mengambil cuti dari pekerjaan, bertahan dalam menghadapi hambatan dalam pekerjaan. Jenis perilaku ini dapat diukur seperti kita dapat menghitung jumlah jam karyawan yang bekerja selama jam kerja, yang kedua di luar jam kerja di tempat kerja, dan yang ketiga di rumah, di mana mereka ini cenderung mengejar tugas yang belum selesai. Jadi jumlah jam yang mereka habiskan untuk pekerjaan mereka merupakan indeks sejauh mana pekerjaan mereka terdorong atau diselesaikan. Yang kedua itu tingkat ketidakinginan bersantai. Tingkat ketidakinginan untuk bersantai diukur dengan pertanyaan, yaitu 1. Seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan ketika tidak berada di tempat kerja? Yang kedua, apakah hobi Anda? Yang ketiga, bagaimana Anda menghabiskan waktu ketika tidak berada di tempat kerja? Ketika seseorang dalam keadaan bersantai akan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memikirkan mengenai pekerjaannya, yang berada di rumah, menghabiskan waktu untuk melakukan hobi, menggunakan waktu libur bersama keluarga, dan lainnya. Sehingga karyawan dapat dikategorikan mulai dari poin pertama sangat santai, yang kedua santai, poin ketiga cukup santai, poin keempat tidak santai, dan poin kelima tidak santai. Sangat tidak santai. Lalu poin ketiga itu lebih suka bekerja sendiri daripada bersama orang lain. Terdapat 2 poin, yaitu individu dengan motivasi pencapaian tinggi tidak sabar dengan orang yang tidak efektif dan enggan bekerja dengan orang lain. Sedangkan individu yang tidak memiliki motivasi pencapaian yang tinggi bukannya tidak efektif, tetapi mereka mau bekerja sama dengan orang lain. Poin keempat yaitu lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan membosankan. Semangat yang dimiliki seseorang dalam mencari pekerjaan yang lebih menantang dapat diperoleh dengan bertanya kepada karyawan dengan jenis pekerjaan yang apa yang mereka sukai. Sejumlah uraian pekerjaan yang berbeda dapat disajikan. Beberapa pekerjaan yang memerlukan pekerjaan stereotip yang bersifat rutin, dan pekerjaan lain dengan gradasi tantangan yang ada di dalamnya. Preferensi karyawan untuk berbagai jenis pekerjaan kemudian dapat ditempatkan pada rangkaian mulai dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan yang cukup rutin hingga mereka yang lebih menyukai pekerjaan dengan tantangan yang semakin meningkat. Lalu poin kelima itu sangat ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan. Seseorang yang bekerja pastinya mencari umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk mengetahui kinerja yang mereka miliki. Mereka ingin mengenal pendapat orang lain tentang seberapa baik kinerja mereka. Umpan balik, baik positif maupun negatif, menunjukkan kepada mereka seberapa banyak yang mereka capai. Jika mereka menerima pesan yang menyarankan perlunya perbaikan, mereka akan menindaklanjutinya. Oleh karena itu, mereka harus mencari umpan balik dari beberapa sumber dengan melacak seberapa sering individu mencari umpan balik dari orang lain selama periode waktu tertentu.
Katakanlah selama beberapa bulan, karyawan dapat kembali ditempatkan pada rangkaian mulai dari mereka yang mencari umpan balik ekstensif dari semua sumber hingga mereka yang tidak pernah mencari umpan balik dari siapapun dan kapanpun. Selanjutnya apa itu operasionalisasi? Operasionalisasi bukan hanya menggambarkan korelasi dari suatu konsep saja, melainkan melihat dari karakteristik yang diamati secara langsung. Misalnya, kesuksesan dalam kinerja tidak bisa menjadi dimensi motivasi berprestasi. Meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan memenuhinya. Dengan demikian, saya ulang, misalnya kesuksesan dalam kinerja tidak bisa menjadi dimensi motivasi berprestasi. Meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan memenuhinya. Dengan demikian, motivasi berprestasi dan kinerja dan atau kesuksesan mungkin sangat berkorelasi, tetapi kita tidak dapat mengukur individu tingkat motivasi melalui keberhasilan dan kinerja. Selanjutnya tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan mudah diukur melalui pertanyaan yang sederhana dan lugas dan tidak harus dioperasionalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa operasionalisasi dimulai dengan definisi konsep. Langkah selanjutnya adalah menemukan atau mengembangkan atau merancang pertanyaan yang memungkinkan pembaca untuk dapat mengukur konsep yang dengan cara yang andal dan valid. Selanjutnya dimensi internasional operasionalisasi. Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya istilah cinta tunduk pada beberapa interpretasi dalam budaya yang berbeda dan memiliki setidaknya 20 interpretasi berbeda di beberapa negara. Begitu juga konsepnya pengetahuan disamakan dengan jenana dalam beberapa budaya timur dan ditafsirkan sebagai realisasi yang Maha Esa. Oleh karena itu adalah bijaksana bagi para peneliti yang berasal dari negara yang berbicara bahasa yang berbeda untuk merekrut bantuan para sarjana lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu sambil terlibat dalam lintas bahasa penelitian budaya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika terdapat kekurangan materi maupun kesalahan bacaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.